Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hidayahnya kita masih diberikan kenikmatan yaitu nikmat sehat dan iman sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, insyaallah. Mungkin ini adalah talim terakhir ya di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di talim Ramadan tahun berikutnya. Kisah inspirasi sang penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran merupakan cita-cita besar seorang muslim. Begitupun dengan Ummu Sholih. Ummu Sholih adalah seorang hafidhoh yang berumur 82 tahun. Ia mulai menghafal Al-Quran pada umur 70 tahun. Ternyata 70 tahun itu tidak menghalangi beliau untuk menghafal Al-Quran. Pengalaman Ummu Sholih ini menepis persepsi bahwa di umur yang tua kemampuan menghafal itu akan menurun. Wanita berwajah tegar dan bercahaya itu memiliki cita-cita menghafal Al-Quran sejak kecil. Namun tugas-tugas hidup yang membuat proyek terbesar dalam hidupnya itu tertunda. Kemudian ayah Ummu Sholih juga memang menginginkan putrinya itu menjadi penghafal Al-Quran. Bahkan dia pernah hafal sebanyak 3 juz, kemudian hilang begitu saja karena pada usia yang ke-13 beliau dituntut untuk menikah. Tugas-tugas rumah tangga membuatnya sangat sibuk, apalagi dari pernikahannya itu ia dikaruniai 7 orang anak. Menjadi ibu bagi anaknya tentu bukanlah tugas mudah. Usia anak-anaknya yang berjarak berdekatan membuat ia harus fokus mengurus mereka. Mereka semua masih kecil. Ummu Sholih tidak bisa mengulas lagi hafalannya karena sibuk mengurus anak-anaknya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan suami Ummu Sholih meninggal dunia tak lama setelah anak bungsunya meninggal. Kenyataan hidup yang pahit itu harus ia terima. Selain mengurus ke-7 buah hatinya, ia juga harus bekerja untuk membiayai hidup anak-anaknya. Ketika anak-anaknya sudah beranjak dewasa, Ummu Sholih mulai merasakan satu demi satu beban di punaknya hilang karena anak-anaknya sudah bekerja dan membantunya memenuhi kebutuhan hidup. Keringanan beban itu kian bertambah saat anak-anaknya telah berkeluarga. Ia tak lagi susah payah mencari uang sebab semua kebutuhannya telah dipenuhi oleh anak-anaknya yang soleh-solehah itu. Di saat itulah Ummu Sholih yang memasuki usia senja merasa memiliki waktu luang. Ia hanya tinggal bersama anak bungsunya yang baru masuk sanawiyah kala itu. Maka terbesitlah dalam hatinya untuk memenuhi keinginannya yang terdahulu, yaitu menghafal Al-Quran. Sebab menjadi hafidhoh adalah cita-cita agung baginya yang sayang jika sepanjang hidupnya ia tidak menunaikan dengan baik. Ummu Sholih mulai menghafal Al-Quran sejak itu. Kegiatan tersebut kemudian membuat anak bungsunya tertarik mengikuti jejak ibunya. Maka mereka melakukan kegiatan menghafal Al-Quran bersama-sama. Setiap hari mereka menghafal 10 ayat seusai melaksanakan sholat asar. Ia dan anak bungsunya selalu duduk bersama untuk menghafal Al-Quran. Si bungsu kemudian memberikan penjelasan makna dari ayat-ayat yang dihafalkan oleh ibunya. Keesokan harinya sebelum berangkat sekolah, si bungsu selalu duduk bersama Ummu Sholih untuk mengulang hafalan yang kemarin. Tak cukup hanya sampai di situ. Ketika si bungsu dengan kegiatan sekolahnya yang begitu padat, Ummu Sholihah terus mengulang-ulang lagi hafalannya dengan menggunakan tape recorder. Ia selalu memutar bacaan ayat Al-Quran Syekh Al-Husairi yang sedang ia hafalkan hari itu juga. Kemudian Ummu Sholih dan anak bungsunya juga menyepakati bahwa pada hari Jumat mereka harus mengulang kembali ayat-ayat Al-Quran
yang sudah mereka hafalkan selama 1 pekan itu, yaitu dari hari Sabtu sampai Kamis, kemudian diulang lagi di hari Jumat. Begitupun seterusnya. Kegiatan tersebut terjadi selama 4,5 tahun. Kemudian Ummu Soleh pun berhasil menghafal sebanyak 12 juz selama 4,5 tahun itu. Si bungsu pun akhirnya menikah. Namun karena si bungsu mengetahui kebiasaan, karena suami si bungsu mengetahui kebiasaan istri dan mertuanya itu selalu menghafal Al-Quran, maka si suaminya itu mengontrak rumah tak jauh dari rumah mertuanya untuk dijadikan tempat menghafal bersama-sama. Jadi caket gitu menghafalkan, jadi mau jauh. Sehingga kegiatan menghafalkan Ummu Solehah dan putri bungsunya tersebut terus berjalan tanpa hambatan. Bahkan terkadang suaminya memberikan penjelasan tambahan tentang makna ayat dan mengoreksi makhorijul huruf mereka. Namun, ketika putri Ummu Solehah mulai disibukkan dengan anak-anaknya dan kegiatan rumah tangganya, Ummu Solehah mulai kehilangan partner untuk menghafal Al-Quran. Ia gelisah, hanya saja tampaknya kegelisahan tersebut diketahui oleh anaknya, sehingga anaknya itu mengundang ustazah khusus untuk mendampingi ibunya menghafal Al-Quran. Dengan izin Allah, Ummu Solehah pun berhasil menyempurnakan hafalannya, yang membuat anak bungsunya juga terus semangat untuk menghafal Al-Quran dan mengikuti jejak ibunya. Ummu Soleh terus mengulas hafalannya agar tidak lupa. Selain dengan terus mendengarkan murotal, ia juga mengajak anaknya untuk menyimak hafalannya. Begitu banyak cara ia lakukan untuk terus mempertahankan ingatan hafalannya, karena takut kejadian yang dahulu itu terjadi lagi ketika hafalannya itu hilang begitu saja. Wanita senja ini juga bahkan sudah mulai merambah hadis untuk dihafalkan. Ia mengaku sudah menghafal 90 hadis. Ummu Solehah juga mengaku jika pasca ia berhasil menghafal Al-Quran, ia merasa mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Hatinya terasa tentram dan tenang setiap saat. Bahkan di saat masalah hidup datang, ia tidak lagi merasa cemas dan gelisah. Ini banyak orang yang tak menyangka Ummu Soleh bisa menghafalkan Al-Quran dengan sempurna, mengingat usianya yang tergolong lanjut. Namun inilah kenyataannya, bahwa usia sama sekali bukan halangan bagi seorang untuk dapat menghafalkan Al-Quran. Dengan tekad dan semangat yang kuat, siapapun bisa melakukannya dengan baik. Selain itu, yakinlah jika Allah pasti memberikan pertolongan dan kemudahan pada hambanya yang memiliki niat mulia dan ikhtiar yang tulus seperti yang dilakukan Ummu Solehah. Begitulah teman-teman kisah inspiratif yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa menghafal Al-Quran itu tidak memandang usia, mau itu usia muda mau usia tua. Jika memang dia mempunyai tekad yang kuat dan semangat untuk menghafal Al-Quran, maka insya Allah akan memudahkan hafalannya. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah inspiratif ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapannya. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.